Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, saya Rifatus Syarifah dari kelas 6B, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Bogor Raya, yang di bawah bimbingan dosen pengampu Ibu Nurdini Ferianti, SPD MPD, yang mengampu mata kuliah Micro Teaching. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang kita kenal dengan RPPH PAUD, yang merupakan panduan penting bagi guru dalam merancang kegiatan pembelajaran yang terarah, menyenangkan, dan sesuai dengan tahap perkembangan anak usia dini. Melalui presentasi ini juga saya akan sedikit menjelaskan bagaimana penyusunan RPPH serta perannya dalam menciptakan proses pembelajaran yang efektif, menyenangkan, serta bermakna. Selamat menyaksikan! Oke teman-teman, RPPH ini diterapkan di PAUD Mawadah pada semester genap, tepatnya di minggu ke-17 bulan April 2026 untuk usia kelompok B dari rentang usia 5-6 tahun. Saya mengangkat tema tanaman, subtemanya tanaman obat, saya fokuskan pada tanaman jahe. Selanjutnya, pada bagian kompetensi dasar, terdapat beberapa aspek perkembangan yang ingin dicapai oleh anak. Di antaranya ada nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, sosial emosional, bahasa, dan seni. Pada kompetensi dasar pula, saya memasukkan nilai agama dan moral pada kode 1.1, yaitu mempercayai adanya Tuhan melalui ciptaannya. 3.1, mengenal kegiatan beribadah sehari-hari. 4.1, melakukan kegiatan beribadah sehari-hari dengan tuntunan orang dewasa. Kemudian dari fisik motoriknya, saya memasukkan kode 3.3, mengenal anggota tubuh, fungsi, dan geraknya untuk pengembangan motorik kasar dan halus, dan 4.3 menggunakan anggota tubuh untuk pengembangan motorik kasar dan halus. Lalu, pada kompetensi dasar bagian kognitif, saya memasukkan kode 3.6, yaitu mengenal benda-benda di sekitarnya, seperti nama, warna, bentuk, ukuran, ataupun fungsi ciri-cirinya. Dan kode 4.6 menyampaikan tentang apa dan bagaimana benda-benda di sekitar yang dikenalnya. Kode 3.8 yaitu mengenal lingkungan alam seperti hewan, tanaman, cuaca, ataupun lingkungan sekitar. Dan terakhir itu saya memasukkan kode 4.8 di mana menyajikan berbagai karya yang berhubungan dengan lingkungan alam. Selanjutnya, pada kompetensi dasar bagian sosial emosional, saya memasukkan kode 2.7, yaitu mengetahui perilaku yang mencerminkan sikap sabar, dan kode 2.12, yaitu memiliki perilaku yang mencerminkan sikap tanggung jawab dan bijaksana. Lalu, pada aspek bahasa, saya memasukkan kode 3.10, yaitu memahami bahasa korsesif di mana menyimak dan membaca, dan kode 4.10 menunjukkan kemampuan berbahasa reseptif, yaitu menyimak dan membaca. Lalu saya masukkan juga kode 3.11 memahami bahasa ekspresif, yaitu mengungkapkan bahasa secara verbal dan non-verbal. Dan 4.11 menunjukkan kemampuan berbahasa ekspresif, yaitu mengungkapkan bahasa secara verbal dan non-verbal. Yang terakhir yaitu aspek seni. Saya memasukkan kode 3.15 yaitu mengenal berbagai karya dan aktivitas seni, dan kode 4.15 menunjukkan karya dan aktivitas seni dengan menggunakan berbagai media. Kode-kode tersebut saya ambil dari panduan pembuatan kurikulum Merdeka pada capaian pembelajaran. Baik teman-teman, untuk selanjutnya itu ada tujuan pembelajaran yang saya masukkan pada RPPH saya ini. Di antaranya 1, melalui kegiatan pembiasaan anak terbiasa menyebutkan tanaman jahe sebagai ciptaan Tuhan dengan baik. Kedua, melalui kegiatan pengenalan tanaman obat, anak dapat mengetahui manfaat dan khasiat tanaman jahe. Ketiga, melalui pembiasaan yang dilakukan di sekolah,
Anak terbiasa menunjukkan sikap sabar saat melakukan kegiatan main. Keempat, melalui kegiatan pembiasaan rutin di sekolah, anak terbiasa membereskan alat atau mainan yang digunakan setelah kegiatan dengan rapi. Dan terakhir, melalui praktek langsung berdoa, anak dapat berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan dengan benar. Untuk bagian selanjutnya, yaitu saya memasukkan kegiatan pembelajaran yang terbagi 3 kegiatan. Yang pertama, ada kegiatan pembukaan, kedua, kegiatan inti, dan ketiga, kegiatan penutup. Pada kegiatan pembukaan itu terdapat 4 aspek. Yang pertama, SOP penyambutan anak, kedua, berdoa sebelum belajar, ketiga, berdiskusi tentang keunikan jahe, dan keempat, berdiskusi tentang bentuk, rasa, dan manfaat jahe. Selanjutnya, pada kegiatan inti, saya memasukkan alat dan bahan seperti tepung terigu, air, pewarna, kertas, origami, lem, dan permen jahe. Yang kedua itu ada kegiatan membuat play-doh dan menempelkan pada gambar jahe sesuai bentuknya. Yang ketiga, kolase huruf jahe menggunakan kertas origami dan lem. Dan yang keempat, menghitung permen jahe ibu guru dan mencicipinya. Pada kegiatan penutup, saya memasukkan yang pertama itu recaling kegiatan hari ini. Di antaranya itu menanyakan perasaan anak selama kegiatan berlangsung. Kedua, berdiskusi tentang kegiatan yang dilakukan hari ini dengan anak-anak, dan anak-anak bangga menunjukkan hasil karyanya sendiri. Dan yang ketiga, menginformasikan kegiatan untuk esok hari, dan terakhir itu berdoa dan pulang. Penerapan SOP penutupan. Pada RPPH yang saya buat kali ini, saya memasukkan penilaian pembelajaran yang diantaranya itu ada rating scale, terus ada catatan anekdot, dan catatan hasil karya. Baik teman-teman, selanjutnya saya memasukkan bagian indikator. Ada 3 indikator yang saya masukkan. Yang pertama, indikator pengetahuan, kedua, indikator keterampilan, dan yang ketiga, indikator sikap. Di mana indikator pengetahuan itu ada 4 aspek. Yang pertama, anak terbiasa menyebutkan nama Tuhan sebagai pencipta tanaman jahe. Kedua, anak dapat berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan main. Ketiga, anak terbiasa mengenali angka saat berhitung mempermen. Yang keempat itu, anak terbiasa menceritakan tentang tanaman jahe dan manfaatnya. Dari indikator keterampilan, saya memasukkan yang pertama, anak terbiasa membereskan alat atau mainan yang digunakan untuk kegiatan main. Kedua, anak terbiasa tampil menggunakan tangan kanan dan kiri untuk memainkan play-doh. Dan yang ketiga, anak dapat menjelaskan cara menanam tanaman jahe. Dan pada indikator sikap, saya menuliskan yang pertama ada anak terbiasa menunjukkan sikap sabar saat melakukan kegiatan main. Dan yang kedua, anak terbiasa mendengar aturan dalam bermain play-doh dan dapat melaksanakan perintah tersebut. Dan RPPH ini diketahui dan ditandatangani oleh kepala sekolah beserta guru kelas atau wali kelasnya masing-masing. Baik teman-teman, demikian pemaparan saya mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran harian atau RPPH PAUD. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya RPPH dalam menciptakan pembelajaran yang terarah, efektif, dan menyenangkan bagi anak usia dini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.